dong. Buku apa ya? Apa aja deh, Kak. Bentar ya. Adik-adik, ini ada buku bagus. Mau nggak ini diceritain? Mau, Kak. Ayo sini dong, sini. Nah, boleh di sini juga. Nah, yuk, sini. Pada saat itu, bangsa kesayangan Tuhan, bangsa Israel, ditindas dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka itu dipaksa untuk bekerja sangat keras. Sampai akhirnya bangsa Israel mohon kepada Tuhan untuk dibebaskan dari negeri itu. Dan Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Lalu Tuhan mengutus hambanya Musa menghadap Raja Mesir, yaitu Raja Firaun tadi, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel mereka pergi? Tidak kenal aku Tuhan, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Karena Firaun tidak mendengarkan apa yang dikatakan Musa, maka Tuhan Allah pun murka dan menurunkan tulah demi tulah yang menimpa bangsa Mesir. Di setiap tulah, Musa selalu mengingatkan Firaun, tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Halo semuanya, selamat Paskah. Ya, kita harus nurut sama Tuhan ya. Karena itu Kak Otnya mau ngajak kita semuanya untuk menyanyi, menari, dan kita mau ikuti apa kata Tuhan. Amin. Ayo semuanya berdiri ya. Kalaupun di rumah kita semua berdiri, kita nari bareng.
masih belum selesai loh. Masih ada tulah yang ke-10. Ayo, siapa yang tahu? Apa ya, Kak? Kematian anak sulung. Betul. Jadi pinter Adrik. Jadi Firaun mengeraskan hatinya sehingga akhirnya Tuhan menurunkan satu tulah lagi atas Mesir. Allah berkata kepada Musa bahwa ia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung manusia sampai hewan akan mati. Tapi Allah membuat perbedaan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Ia menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih domba tak bercela, mengambil darahnya untuk dibubuhkan di tiang pintu rumah mereka. Mereka juga disuruh untuk membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging yang telah disembelih beserta sayur pahit. Hah? Sayur pahit? Iya, sayur pahit. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Mulai dari anak sulung Raja Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung tawanan, orang-orang tawanan, beserta segala anak sulung hewan. Semuanya, Kak. Iya, semuanya. Tapi Tuhan melewatkan rumah orang Israel yang telah ditandai dengan darah anak domba, sehingga anak sulung di rumah itu pun selamat. Lalu bangunlah Firaun beserta semua orang Mesir, dan terdengarlah seruan yang hebat karena tidak ada rumah orang Mesir yang tidak mengalami kematian. Firaun pun memanggil Musa dan Harun. Kemudian mereka menyuruh mereka beserta seluruh bangsa Israel untuk pergi. Segera ya. Kemudian berangkatlah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, seperti bangsa Israel, kita juga mau belajar taat sama Tuhan juga ya. Kita mau belajar satu lagu baru, judulnya Obey Obeyo. Ayo Kak, semuanya tepuk tangan dulu yuk. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. Sekali lagi. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. Sekali lagi. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. Obey, obey you, obey, obey you, obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Mari taati Tuhan ya. Nah, adik-adik,
Kita semua mau nurut ya sama Tuhan ya? Mau, Kak. Pinter. Tapi ceritanya belum selesai. Mau kalian bacakan lagi ya? Mau, Kak. Setelah melewati berbagai macam peristiwa, akhirnya bangsa Israel bebas dari kekejaman bangsa Mesir. Ribuan tahun kemudian, peristiwa itu menjadi tanda Penting dalam rencana besar Tuhan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Rencana besar itu dimulai dari kelahiran Yesus di Bethlehem. Seiring berjalannya waktu, Yesus bertambah dewasa. Ia melakukan banyak hal yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan badai, dan melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dia menunjukkan bahwa dirinya anak Allah yang sesungguhnya. Hingga pada saatnya, ia harus menebus dosa umat manusia dengan mati di atas kayu salib. Seperti itu, kematian Yesus yang tak bercela ini menjadi tanda keselamatan bagi umat manusia, sama seperti darah anak domba tak bercela yang menjadi tanda keselamatan bagi bangsa Israel. Adik-adik, seperti Tuhan yang sudah berkorban untuk kita semua, darahnya tercurah. Kita mau mengembalikan semuanya pada Tuhan kita. Mari menyembah Tuhan kita bersama, karena Dia kita boleh ada sampai detik ini. Mari nyanyikan bersama.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau mengikuti Engkau terus, kami mau belajar untuk berjalan mengikuti Engkau, belajar semakin taat padamu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo, halo. Ada suara adik-adik. Halo. Dari Halo. pintu ini. Halo. Halo Kak. Halo ada Kak. Kak Beatrice. Halo. Bolehkah Kak Beatrice masuk Kak? Boleh Kak. Mestinya ini keluar sih Kak, bukan masuk. Oh Kak. iya, keluar Kak. ya. Iya, bukan masuk. Halo Kak, Halo. selamat Paskah Kak. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Sampaikan salam buat adik-adik. Maggie. Selamat Paskah. Oh selamat Paskah adik-adik Kita gantian semuanya. masuk ya. Iya silakan masuk. Berikan tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak kita dan teman-teman kita. Oh come on, you can do better than that. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan ya. Halo adik-adik semuanya, selamat Paskah. Oh gak ada jawaban. Halo adik-adik, selamat Paskah. Selamat Paskah, bilang dong ke kanan dan kiri selamat Paskah gitu ya. Adik-adik yang di rumah tulis di live chat, selamat Paskah. Kak Beatrice mau lihat nih siapa yang bilang selamat Paskah ya. Ada Agnes, selamat Paskah Agnes. Kemudian siapa lagi nih yang bilang selamat Paskah? Selamat Paskah adik-adik semuanya, selamat Paskah. Ada Jason, ada Joy, kemudian siapa lagi nih ya? Selamat Paskah adik-adik, senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu, kita bisa merayakan Paskah bersama-sama dan hari ini kita merayakan melalui Zoom. Nah adik-adik semuanya, tadi adik-adik sudah memperhatikan dengan baik belum cerita yang disampaikan oleh Kak Emi? Adik-adik sudah mendengarkan dengan baik belum? Yang sudah mendengarkan dengan baik, adik-adik tulis ya di live chat, saya sudah mendengarkan Kak, gitu kan. Saya mendengarkan Kak, gitu. Coba tulis. Kak Beatrice perhatikan nih, siapa ya yang memperhatikan ceritanya Kak Emi dengan baik tadi? Oh di sini ada Lionel, Valerie bilang selamat Paskah, Felicia juga. Oh ada Esra, halo Esra. Terus ada Emily, oh ini pada mendengarkan dengan baik. Ada Aldi mendengarkan dengan baik, Maggie mendengarkan dengan baik, Jason mendengarkan dengan baik, Lionel mendengarkan dengan baik. Wah semua anak-anak KRD Kids memang top semuanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah Kak Beatrice percaya adik-adik semua mendengarkan yang disampaikan Kak Emi dengan baik. Kak Emi kan bercerita tentang apa sih? Kak Emi bercerita tentang the first Passover. Atau tuh Kak Emi bercerita tentang Paskah yang pertama. Kak Beatrice yakin sih adik-adik mendengarkan dengan baik. Tapi Kak Beatrice rasa nggak ada salahnya ya kalau kita review ulang ceritanya. Supaya kita semua memiliki pemahaman yang sama tentang Paskah yang pertama. Dan supaya kita juga benar-benar mengerti cerita Paskah yang pertama itu gimana. Oke kita review ulang ya, pelan-pelan kita review. Ceritanya suatu hari bangsa Israel itu berada di sebuah negeri yang asing. Dan bangsa Israel, oh iya sambil Kak Beatrice cerita, Kak Beatrice akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Kak Beatrice minta adik-adik menjawab ya. Siapa yang menjawab paling cepat dan paling tepat di live chat nanti akan Kak Beatrice kasih hadiah. Wah gitu dong. Jadi adik-adik siap-siap untuk terima hadiah. Kalau adik-adik bisa menjawab pertanyaan Kak Beatrice dengan baik. Oke semuanya siap. Semuanya siap gitu ya mendengarkan dengan baik. Oke. Nah ceritanya begini. Satu hari bangsa Israel berada di sebuah negeri yang asing. Dan bangsa Israel mengalami perbudakan yang sangat lama. Bangsa Israel itu mengalami perbudakan selama, bayangin adik-adik, 400 tahun. Kira-kira itu lama atau enggak ya? Wah lama sekali bangsa Israel bangsa Indonesia mengalami penjajahan aja cuman
350 tahun. Ini bangsa Israel mengalami perbudakan selama 400 tahun lebih. Mungkin sekitar 430 tahun. Nah coba pertanyaan Kak Beatrice yang pertama. Bangsa Israel diperbudak oleh siapa? Coba jawab. Wah, ini cepat sekali adik-adik menjawab. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa. Wah ini kayaknya udah pada ngerti semua ya firman Tuhannya ya. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa, ini siapa ya Kak yang menang? Yang menang Lionel Kenzie. Yeay, selamat Lionel, betul sekali. Bangsa Israel diperbudak 400 tahun oleh bangsa Mesir. Nah, kemudian karena bangsa Israel ini diperbudak sama bangsa Mesir lama sekali dan mereka tidak sanggup melepaskan diri, maka apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel ini berteriak pada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan ini. Dan tentu saja Tuhan itu mendengar adik-adik. Tuhan kemudian mengirimkan seseorang yang namanya Musa untuk menjadi alat Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan melalui Musa Tuhan itu melakukan berbagai tanda demi tanda ajaib yang membuat bangsa Mesir itu mau melepaskan bangsa Israel. Tanda ajaib itu disebut dengan tulah. Nah adik-adik, tulahnya ada berapa ya? Coba adik-adik jawab. Tulahnya ada berapa? Wah, gercep banget jawabnya ya di sini. Yang paling cepat menjawab adalah Eina Elora. Selamat Eina Elora, betul sekali ya. Ada 10 tulah Tuhan buat di bangsa Mesir. Gitu kan adik-adik semua. Tuhan melakukan tulah yang pertama. Tulah yang pertama apa? Ini bukan pertanyaannya gitu ya. Kemudian Tuhan melakukan tulah yang kedua. Tuhan melakukan tulah ketiga, keempat, kelima, begitu seterusnya. Sampai akhirnya tiba waktunya Tuhan bilang gini. Kalau aku melakukan satu tanda lagi, kata Tuhan, pasti orang Mesir akan melepaskan orang Israel. Wah, Tuhan janji gitu. Tuhan bilang ini akan jadi yang terakhir kata Tuhan, tulah yang terakhir. Dan habis ini kamu akan bisa bebas kata Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa tulah yang ke-10, tulah yang terakhir akan jadi tulah yang paling mengerikan, akan jadi tulah yang paling menyedihkan, akan jadi tulah yang paling memilukan. Sangat sedih pokoknya. Adik-adik tahu nggak tulah yang ke-10 tulah apa? Tulah apa adik-adik? Tulah, wah luar biasa. Di sini yang paling cepat menjawab adalah Emily gitu ya. Betul Emily. Tulah yang ke-10 adalah tulah kematian anak sulung. Wah, adik-adik ngeri nggak kira-kira kalau, bayangin. Dalam satu hari Tuhan akan membuat semua anak sulung di dalam sebuah bangsa mati semuanya. Mati bareng-bareng. Siapa di sini di antara adik-adik yang anak sulung, angkat tangannya. Yang anak sulung. Wah, kalau adik-adik sama Kak Beatrice gitu ya, tinggal di zaman itu adik-adik, berarti kita ini termasuk calon orang-orang yang bakal mati pada hari itu. Wah, ngeri ya. Ngeri banget. Dan tentunya bangsa Israel gak kepengen mengalami hal ini. Jadi adik-adik tahu apa yang kemudian Tuhan lakukan? Nah ini hebatnya Tuhan adik-adik. Tuhan itu memberikan satu cara supaya bangsa Israel bisa luput dari tulah yang ke-10. Gimana caranya? Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengambil seekor binatang. Adik-adik tahu nggak binatang apa yang Tuhan suruh ambil? Sekarang kakak tanya.
Yang Tuhan suruh ambil binatangnya adalah binatang. Yang paling cepat nih siapa ya? Betul nih adik-adik, wah banyak banget yang jawab ya. Ya sudahlah, Arsen sama Lisa dapat hadiahnya ya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Aduh adik-adik harus merelakan ya, gak apa-apa ya kalau gak dapat hadiah, namanya juga kita ini main ya adik-adik. Ya binatangnya adalah anak domba dan Tuhan kasih perintah spesifik. Anak dombanya harus jantan, anak dombanya harus berumur setahun, kurang lebih setahun dan tidak boleh bercacat celah. Artinya dia nggak boleh ada luka, nggak boleh kakinya pincang atau apa. Pokoknya harus bagus, harus sempurna, tidak bercacat celah. Tuhan suruh bangsa Israel untuk memelihara anak domba ini sekitar 2 minggu. Dan kemudian pada hari sebelum mereka dilepaskan Tuhan suruh supaya daging anak dombanya dimakan bersama dengan roti tidak beragi, bersama dengan sayur pahit terburu-buru makannya, harus terburu-buru gitu kan, itu perintahnya Tuhan. Tapi bukan cuman itu, Tuhan kasih satu lagi perintah yang sangat spesifik, yaitu bahwa darah anak domba itu harus dilaburkan. Adik-adik tahu nggak dilaburkan itu apa? Harus dibubuhkan gitu ya. Harus ditempelkan, kok ditempelkan gitu ya, ditambahkan gitu kan ke pintu-pintu orang Israel. Dan Tuhan berjanji, kalau rumah orang Israel dikasih darah anak domba itu, maka Tuhan janji gini, Tuhan ketika lewat dan Tuhan melihat tanda itu, Tuhan itu akan melewati rumah itu. Dan Tuhan akan memberikan keselamatan untuk anak sulung yang ada di dalam rumah itu. Dan inilah yang kita sebut dengan Paskah. Paskah yang pertama itu ceritanya seperti ini adik-adik. Nah supaya kita lebih jelas, ayo kita lihat ayat firman Tuhannya ya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 7 dan ayat yang ke-13. Yuk adik-adik kita perhatikan, kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 13, dan darah itu menjadi apa? Menjadi apa? Tanda. Bahasa Inggrisnya tanda itu mark gitu ya adik-adik. Jadi kalau judul kita, tema kita adalah mark, itu artinya apa? Tanda. Menjadi tanda bagimu, bareng-bareng lagi, pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Adik-adik ini perintah Tuhan ya. Tuhan suruh untuk membubuhkan darah anak domba di tiang pintu. Dan kalau sudah dibubuhkan itu akan jadi tanda. Menjadi mark. Menjadi satu hal yang membuat pada saat Tuhan melihat darah itu, maka Tuhan akan lewat. Coba adik-adik kita tirukan gerakan ini bersama-sama ya. Pada saat Tuhan melihat darah itu, begini ya, maka Tuhan akan lewat. Coba sama-sama 2, 3. Tuhan melihat darah itu, maka Tuhan akan lewat. Harus apa tandanya? Harus apa? Darah anak domba. Nah adik-adik, kayaknya lebih seru kalau kita itu mempraktekkan langsung apa yang orang Israel lakukan ya. Betul ya? Kita praktekkan bersama-sama adik-adik. Tahu nggak adik-adik, ini tuh satu hal yang luar biasa loh. Perintah Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Bukan cuma Tuhan itu memberikan keselamatan kepada orang Israel melalui tanda ini, tapi begini adik-adik, ternyata perintah Tuhan ini bukannya tanpa alasan loh. Ternyata perintah Tuhan ini bukannya oh Tuhan nyuruh-nyuruh aja gitu, enggak. Tapi
perintah ini tuh Tuhan berikan untuk menjadi lambang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Perintah ini menjadi satu petunjuk dari Tuhan akan salib Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Nah, oke, kita coba praktekkan ya. Apa yang orang Israel lakukan, adik-adik semuanya. Di sini Kak Beatrice bawa cat, ya kan? Catnya warna apa? Warna merah itu ya. Anggaplah ini seperti darah anak domba ya. Bukan darah asli ya, adik-adik, tenang saja. Ini darah, anggaplah seperti darah anak domba. Dan kita mau melakukan seperti apa yang orang Israel lakukan. Mereka membubuhkan darah ini pada pintu rumah mereka. Sehingga kalau Tuhan melihat darah itu, katanya Tuhan itu akan lewat, adik-adik. Nah, oke. Kita perhatikan ayatnya lagi. Karena gini, ini kalau darahnya, kalau catnya Kak Beatrice tempelkan, sekali nempel udah gak bisa dihapus gitu kan. Jadi ini kita harus tempelinnya betul ya, adik-adik gak boleh salah sama sekali. Perhatikan ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Kedua tiang pintu di mana adik-adik? Di mana? Di mana Kalista? Di sini. Bukan. Di mana? Di sini. Ya, di sini. Kedua tiang pintu berarti ini satu, kemudian yang kedua di mana? Di sini, betul ya? Oke, kita latihan nih. Kita latihan. Soalnya kalau salah nggak bisa dihapus adik-adik. Makanya kita harus latihan. Kita latihan bersama-sama yuk. Pura-pura adik-adik ngecat sama Kak Beatrice ya. Atas, bawah. Atas, bawah. Sama-sama. Atas, bawah. Atas, bawah. Terus sudah selesai belum? Belum. Masih ada apa? Ambang atas. Ambang atas di mana? Ambang atas? Bukan. Ambang atas di mana? Di sini ya. Berarti sekarang kita latihan juga. Kiri, kanan. Bareng-bareng yuk. Kiri, kanan. Kita gabungkan ya semuanya. Atas, bawah, atas, bawah, kiri, kanan. Lagi, atas, bawah, kiri, kanan. Sekali lagi terakhir, atas, bawah, kiri, kanan. Oke, bener nih, fix ya. Fix, gak boleh berubah loh ini, gak boleh salah loh ya. Aduh, Kak Beatrice jadi deg-degan. Aduh, terlalu keras nafasnya. Oke. Adik-adik kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Atas, bawah. 1 selesai. Oke. Berikutnya. Berikutnya apa adik-adik? Atas, bawah. Di mana? Di sini ya, betul ya. 1, 2, 3. Atas, bawah. Wah. Terakhir di mana? Kiri, kanan. Oke adik-adik, pinter sekali. Kiri, kanan. Wah. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Apa Kak tepuk tangan? Gak apa-apa tepuk tangan aja biar semangat gitu ya adik-adik. Wah adik-adik coba lihat deh. Dipikir-pikir susah nggak menambahkan darah di sini? Wah nggak terlalu sulit ya buat kita ya. Buat kita nggak susah. Kita cuman menempelkan kayak orang Israel tuh. Mereka itu mengambil anak domba, darahnya dibubuhkan. Cuman membubuhkan darah ke pintu. Habis itu semua anak sulung di dalam rumah itu akan selamat. Gak masuk akal ya adik-adik ya, coba adik-adik pikir. Wah kok gak masuk akal ya, cuman membubuhkan darah sesuai perintah Tuhan. Dan pasti selamat. Semua anak sulung dalam rumah itu selamat. Wah keren banget sih Tuhan memang luar biasa banget. Nah tapi adik-adik belum selesai.
Sekarang Kak Beatrice habis ngecat sini, Kak Beatrice kepengen ngecat yang lain. Sekarang kita pindah ke kanvas putih ini ya adik-adik. Ntar HP-nya Kak Beatrice pindah, ntar kalau kena cat Kak Beatrice nangis. Oke. Adik-adik ayo kita lakukan bersama-sama apa yang tadi kita lakukan di pintu. Adik-adik tadi belajar aba-abanya adalah bukan ya. Atas, bawah, kemudian? Oke, sudah sip ya? Sudah expert semua kan? Udah ngerti? Oke, kita praktekkan bersama-sama. Ini juga nggak boleh salah. Kanvasnya cuma 1 gitu ya. Harganya juga mahal, jadi nggak boleh salah. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Atas, bawah. Udah? Belum? Belum. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Atas, bawah. Sekarang yang terakhir adik-adik. Perintah yang terakhir apa? Kiri, kanan. Kiri, ke kanan. Wah, adik-adik lihat nggak gambar ini? Ini gambar apa adik-adik? Gambar apa? Kak Beatrice nggak salah lihat kan? Ini gambar apa? Gambar salib. Wah, sekali lagi kita lihat. Pintu, dikasih darah, dan ternyata membentuk apa? Salib. Adik-adik, Tuhan luar biasa loh. Ternyata adik-adik, apa yang orang Israel lakukan ribuan tahun yang lalu, ini menjadi cara Tuhan untuk kasih tahu bahwa nanti ke depan, satu hari peristiwa yang mirip akan terjadi. Tapi kali ini dalam bentuk salib Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat Kak Beatrice dan buat adik-adik semuanya. Ternyata perintah untuk membubuhkan darah anak domba ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu bahwa satu hari Tuhan bukan cuma akan menyelamatkan anak sulung orang Israel, tapi Tuhan akan menyelamatkan siapa? Kita semuanya. Siapa yang merasa diselamatkan sama Tuhan Yesus? Tuhan mau kasih tahu bahwa satu hari akan ada tanda yang Tuhan berikan kepada Kak Beatrice dan kepada adik-adik semuanya. Sebuah mark, katakan bersama-sama mark. Sebuah tanda, sebuah mark bahwa ada darah yang dicurahkan supaya kita semua beroleh keselamatan. Dan kita nggak perlu mengalami maut adik-adik semuanya. Jadi kalau adik-adik baca cerita Tuhan, cerita firman Tuhan tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir, adik-adik harus tahu bahwa itu sebetulnya cerita juga tentang kita semua. Bahwa satu hari di masa yang akan datang, yaitu hari ini, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan diselamatkan. Seperti halnya Tuhan menyelamatkan orang Israel. Ayo kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Hebat ya Tuhan, coba kita lihat perbandingan ini. Perbandingan berikut ini. Kalau dulu bangsa Israel Tuhan kasih Paskah yang pertama ya. Paskah yang pertama tuh cerita tentang bangsa Israel yang ditolong Tuhan. Sekarang, Paskah yang sekarang bangsa Israel itu siapa sih? Kita umat Tuhan, kita ditolong sama Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel mengalami perbudakan Mesir, kita mengalami perbudakan dosa adik-adik. Dan kalau dulu darah yang dipakai untuk menyelamatkan atau mark yang dipakai, tanda yang dipakai adalah darah anak domba. Sekarang darah siapa yang menyelamatkan kita semua yang menjadi tanda buat kita? Darah Tuhan Yesus. Dan kalau dulu orang Israel diselamatkan dari kematian anak sulung, kalau kita sekarang kita diselamatkan dari kematian kekal. Nah adik-adik semuanya, itulah sebabnya kenapa di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu punya sebuah nama yang sangat unik sekali. Adik-adik, tahu nggak Tuhan itu punya banyak nama, Tuhan Yesus itu punya banyak nama. Tuhan Yesus itu disebut dengan banyak sebutan. Tuhan Yesus disebut dengan Immanuel. Apa artinya Immanuel?
Allah beserta kita. Tuhan Yesus juga disebut sebagai guru yang baik, ya kan? Tuhan Yesus juga disebut sebagai singa dari Yehuda. Tuhan Yesus disebut seperti itu. Tapi hari ini kita belajar ada satu sebutan yang istimewa banget yang Tuhan kita punya, yaitu sebutannya adalah, baca bareng-bareng 2, 3, anak domba Allah. Adik-adik mungkin waktu baca Alkitab adik-adik mikir, kenapa ya kok Tuhan Yesus mau disamain sama binatang? Kenapa kok Tuhan Yesus mau pakai sebutan anak domba gitu ya? Kenapa? Karena sama halnya seperti orang Israel, memakai darah anak domba untuk membawa keselamatan bagi anak sulung dalam rumahnya. Kita semua pun sekarang diselamatkan dengan darah Tuhan Yesus. Dan dia jadi anak domba buat kita semuanya. Darahnya menyelamatkan Kak Beatrice dan adik-adik dari dosa, membebaskan kita dari perbudakan dosa, membuat kita bisa menikmati kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi yuk kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Siapa nama Tuhan Yesus? Kita sebutkan bersama-sama 2, 3, anak domba Allah. Memberikan keselamatan buat adik-adik dan juga Kak Beatrice. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari hari ini? Yang bisa kita pelajari hari ini adalah yaitu bahwa dulu, sekarang, dan selamanya rencana Tuhan itu sempurna. Katakan bersama-sama sempurna. 2, 3, sempurna. Gila banget kalau Kak Beatrice pikir-pikir. Tuhan tuh bisa memberikan gambaran yang luar biasa. Lebih hebatnya lagi adalah Tuhan bukan cuma memberikan gambaran, Tuhan bukan cuma bikin rencana, tapi Tuhan benar-benar menggenapi rencananya dengan sempurna adik-adik. Jadi adik-adik dan Kak Beatrice kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya sama Tuhan Yesus, yakin bahwa Tuhan Yesus itu pasti menyelamatkan kita. Percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. God will never let us down. Tuhan tidak akan pernah membuat kita ini kecewa. Karena semua rencana, semua planning Tuhan, semua hal-hal yang indah yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, semuanya pasti digenapi. Amin adik-adik. Kita harus percaya, lawang ini aja Tuhan bisa genapi. Bagaimana dengan rencana-rencana yang lain? Pasti Tuhan itu bisa genapi. Dan hari ini kita juga belajar bahwa dari dulu, sekarang dan selamanya, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Ini loh, adik-adik lihat ya ini ya, salib Tuhan Yesus ini bukan kejadian mendadak yang tidak direncanakan. Ini Tuhan sudah rencanakan dari awal Alkitab. Ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah rencanakan. Tuhan sudah siapkan dari dulu. Jadi apa sih yang bisa kita ketahui dari sini? Tuhan itu sangat sayang loh sama kita adik-adik. Tuhan benar-benar gak kepengen kita ini mengalami kematian kekal. Tuhan sangat cinta sama adik-adik. Kak Beatrice mau kasih tahu ya. Tidak ada orang yang akan lebih mengasihi adik-adik daripada Tuhan mengasihi adik-adik. Sekali lagi, tidak ada orang yang akan mengasihi adik-adik lebih dari Tuhan mencintai adik-adik. Jadi adik-adik harus tambah cinta sama Tuhan. Hari ini cintanya segini, ya kan? Cinta sama Tuhan segini, besok cintanya harus bertambah. Mungkin cintanya jadi segini. Hari ini cintanya segini, besok cintanya harus lebih besar lagi. Besoknya harus lebih besar lagi, besoknya harus lebih besar lagi. Pokoknya harus tambah cinta sama Tuhan, tambah sayang sama Tuhan, tambah banyak mengucap syukur kepada Tuhan, tambah percaya sama Tuhan, tambah yakin sama Tuhan, tambah mau melayani Tuhan. Pokoknya cintanya harus ditambah, tambah. Kenapa? Karena Tuhan sangat mencintai kita semua. Bahkan dia mau menjadi tanda keselamatan buat kita. Mau menjadi anak domba untuk menyelamatkan kita semua. Siapa yang bersyukur punya Tuhan Yesus? Angkat tangannya.
Gila ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus apa jadinya kita? Coba bilang kanan kiri, Tuhan Yesus hebat ya gitu ya. Tuhan Yesus sayang ya. Wah, adik-adik, Kak Beatrice sangat bersyukur loh punya Tuhan Yesus. Kalau enggak, Kak Beatrice nggak punya kesempatan. Sama kayak bangsa Mesir. Takut, bakal mati. Terus tiba-tiba mati gitu aja. Tapi karena Tuhan Yesus jadi tanda, ya, darahnya tercurah, maka sekarang Kak Beatrice yakin, Kak Beatrice nanti pasti masuk surga. Adik-adik percaya nggak masuk surga? Percaya kan? Yang percaya angkat tangannya. Yang percaya bilang saya cinta Tuhan. Harus tambah cinta sama Tuhan, amin. Nah adik-adik semuanya hari ini kita belajar tentang firman Tuhan ini. Dan Kak Beatrice mau mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu. Yuk semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Biasanya kita kalau panggil Tuhan Yesus, kita panggil Tuhan Yesus aja. Tapi hari ini kita belajar bahwa salah satu sebutan Tuhan yang kita sembah adalah anak domba Allah. Dan kita harus bersyukur dia mau jadi anak domba buat kita semuanya. Yang darahnya menyelamatkan kita semua. Orang-orang bilang gak masuk akal masa cuman percaya sama Tuhan Yesus pasti selamat. Gak masuk akal. Kalau dengan darah binatang aja Tuhan bisa menyelamatkan anak sulung orang Israel, pasti dengan darahnya sendiri Tuhan bisa menyelamatkan kita semua. Betul gak adik-adik? Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita dan dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama, lagunya gampang banget. Kata-katanya pakai bahasa Inggris. Jesus artinya apa? Yesus. Kemudian ada kata-kata Lamb of God. Apa artinya Lamb of God? Anak domba Allah. Hari ini adik-adik ngerti ya apa artinya kata-kata anak domba Allah. Terus di bagian akhirnya dikatakan worthy is your name. Artinya adalah mulia namamu. Setiap kali adik-adik menyebut Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita semua, mencintai kita, menyayangi kita, menggenapi semua rencananya. Dari dulu, sekarang, dan selamanya dia akan selalu menggenapi rencananya. Mari kita nyanyikan bersama-sama adik-adik, semua bangkit berdiri, katakan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Katakan, Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
mengajak adik-adik semua untuk saat ini, waktu ini adik-adik mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus sebanyak-banyaknya. Bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau menjadi anak domba buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo adik-adik angkat suaramu, katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, hari ini kami tahu bahwa rencana Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami semua dan kemudian bangkit juga buat kami semua. Itu adalah rencana, bukan rencana yang mendadak Tuhan. Bukan sebuah planning yang tiba-tiba dibuat, tetapi benar-benar Engkau persiapkan sejak dahulu kala. Dan itu menunjukkan betapa besarnya Kau mencintai kami semua. Hadiah Kau persiapkan dengan begitu rupa sejak lama Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat kami, yaitu keselamatan kekal yang Kau berikan buat kami semua. Mungkin dunia berkata bahwa percaya kepada Tuhan itu sesuatu yang kebodohan buat mereka. Tapi buat kami, salib Tuhan Yesus adalah kebanggaan kami semua. Karena salib-Mu menunjukkan bahwa kami punya pribadi yang sangat mencintai kami, sangat sayang kepada kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus yang mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu juga boleh belajar lebih mengasihi Engkau, lebih cinta akan Engkau, lebih taat lagi kepadamu, tambahkan cinta kami kepadamu Tuhan, dan buat kami bisa melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kami, sampai Engkau menjemput kami semua kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, anak domba Allah buat kami semuanya. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Dan
Mari kita lanjutkan yuk cerita dari Kak Emi. Karena pengorbanan Yesus itu membuat manusia diselamatkan. Dan ini pun sudah digambarkan pada zaman bangsa Israel, di mana darah anak domba yang dibubuhkan di kedua tiang pintu dan ambang atas rumah dapat melewatkan anak sulung di rumah itu dari maut. Dan itulah yang menunjukkan kehebatan Tuhan kita. Wah, Tuhan kita sangat hebat ya. Iya nggak, setuju nggak semuanya? Setuju dong Kak. Yang setuju katakan Tuhan hebat. 1, 2, 3. Tuhan hebat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Teman-teman semua yuk. Mari kita sama ceritakanlah kemuliaan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kata lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Nah, begitulah ceritanya adik-adik, sudah selesai. Tuhan kita hebat ya. Keselamatan kita itu sudah direncanakan ribuan tahun yang lalu. Mulai dari yang 10 tulah yang diturunkan itu, kemudian darah anak domba yang ada di ambang pintu, kemudian keluarnya bangsa Israel dari Mesir, sampai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hebat kan Tuhan kita? Hebat! Sudah jamnya makan ini. Lapar nggak kalian? Lapar. Ya? Makan yuk, makan yuk. Ayo, makan yuk. Boneka. Ya, adik-adik semua atau anak-anak semua, hari ini kita sudah merayakan Paskah.
Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mati dan bangkit buat kita, ya. Ayo kita berdoa bersama-sama, ikuti Om Ari berdoa sebelum kita akhiri ibadah Paskah pada hari ini, ya. Ayo semua bersuara dengan suara yang keras, jangan tidak bersuara, ya. Ayo bersuara, ikuti Om Ari berdoa kepada Tuhan Yesus, ya. Ayo berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami semua bersyukur karena Engkau sudah mengutus anak-Mu untuk datang dalam dunia ini dan mati buat kami. Karena kematian Kristus, maka kami semua boleh menerima keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mau mati buat kami semua, buat aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga sudah kirimkan guru-guru untuk mengajar kami selama pandemi ini. Kami tahu Engkau akan memberkati guru-guru kami, orang tua kami, semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Om Ari yang berdoa, ya. Bapa di sorga yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, hamba-Mu datang membawa setiap anak-anak sekolah minggu, anak-anak kebaktian anak, dan juga semua guru-guru Tuhan yang sudah melayani Engkau, yang sudah beribadah dengan setia, melakukan yang terbaik, menuruti firman-Mu, terus makin hari makin cinta kepadamu. Berkati semua, terimalah berkat-berkat dari Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diberkati semuanya, diberkati guru-guru, diberkati orang tua, juga diberkati mereka-mereka yang ikut mengantar, ada yang harus live streaming dan lain sebagainya, mengantar, menunggu dan lain sebagainya. Engkau berkati semuanya Tuhan, tidak terkecuali, semuanya Kau berkati. Juga para pemain musik Kau berkati, yang di bagian komputer Kau berkati, semuanya tidak ada yang terkecuali, semuanya Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat dari Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, ayo bersuara keras, katakan amin. Tuhan berkati ya, amin. Halo adik-adik, gimana nih? Kita udah memuji Tuhan, udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau lihat nih, kalau yang merasa terberkati dengan ibadah hari ini boleh angkat tangannya. Wah, banyak ya yang angkat tangan ya. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman dulu sebelum kita pulang. Nah, kakak mau mengucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali bergabung. Nah, untuk itu adik-adik silahkan mengisi Google Form absensi dan juga kontak Kak Maya. Kontaknya Kak Maya ada di bawah sini ya. Nanti adik-adik bisa kontak Kak Maya untuk mengisi pendataan agar dimasukkan ke grup kelas WhatsApp-nya masing-masing. Yang kedua, kakak juga mau mengingatkan jangan lupa untuk isi Google Form absensi ibadah hari ini. Linknya ada di mana? Linknya ada di chat. Jadi sekarang adik-adik bisa langsung klik linknya untuk absensi. Jangan sampai lupa absensi ya adik-adik. Yang selanjutnya yaitu minggu depan
minggu depan ibadah KRD Kids akan diganti menjadi 1 Mei jam 10 pagi melalui YouTube. Karena Jumat depan kakak-kakak kita yang ada di The Movers akan merayakan ibadah Paskah juga. Kabar gembiranya untuk adik-adik yang ada di kelas Love, kalian juga boleh ikutan ibadah The Movers. Nanti linknya akan dibagikan melalui grup kelas adik-adik masing-masing ya. Ibadahnya hari Jumat depan, jam 6 sore juga. Yang selanjutnya yaitu pembagian souvenir. Nah, pasca ini kita juga akan mendapatkan souvenir. Sebentar, kakak punya contoh souvenirnya. Nah, ini dia. Ini dia souvenirnya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ambil souvenir ini ya. Ngambilnya kapan? Nah, ambilnya bisa diambil minggu besok. Minggu tanggal 24 April setelah ibadah umum pagi yang dimulai jam 8 pagi dan juga ibadah umum sore yang akan dimulai jam 5 sore. Jadi adik-adik bisa ambil souvenir ini terserah. Tapi jangan lupa untuk isi linknya dulu ya, link pengambilan hadiah. Adik-adik mau ngambil hadiahnya pagi atau sore. Linknya ada di grup kelas masing-masing. Yang pengumuman selanjutnya yaitu daftar untuk melayani. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua nih yang belum melayani. Kayak tadi nih teman-teman kita yang ada di depan, yang singer ada Maggie sama Kalista. Kalau adik-adik pingin untuk ikut melayani di KRD Kids, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak kelas yang ada di grup WA adik-adik masing-masing. Bilang kalau, "Kak, aku mau pelayanan." Nah, nanti akan didata oleh kakak kelas masing-masing. Oke, pengumumannya selesai sampai di sini. Sekarang sebelum benar-benar berakhir, kakak mau ajak adik-adik untuk foto bersama. Sekarang yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan. Yang belum nyala kameranya bisa dinyalakan. Apakah sudah nyala semua Kak kameranya? Oh, ayo yang belum nyalakan kameranya bisa menyalakan kameranya. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau gitu kakak anggap semuanya udah nyala ya kameranya. Sekarang kita akan mulai dari slide yang pertama. Kita gaya ya adik-adik. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya tetap gaya ya adik-adik semuanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2. Oh, ulang. Oh, iya. Oke. 1, 2, 3. Masih ada slide lagi, Kak? Oke, sudah semua ternyata adik-adik. Kalau gitu karena kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, mendengarkan pengumuman dan juga udah foto bersama, berarti ibadah Paskahnya hari ini udah selesai adik-adik. Kalau gitu sampai ketemu lagi di ibadah tanggal 1 Mei. Jangan lupa untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah.